perusahaan ini berapa lama Pak? Ongoing 10 bulan. 10 bulan. Ya, Dan bagaimana mungkin Bapak pasti di sini punya pengalaman suka sama dukanya di perusahaan ini, bekerja di sini. Mungkin dari Bapak sendiri sukanya seperti apa sih dan dukanya itu seperti apa? Sukanya? Ya. Suka dalam apa nih? Secara teknis atau non teknis? Mungkin dari main teknisnya juga bisa, dari teknisnya juga bisa. Oke, dari secara teknis ya. Ya. Memang saya basicnya nggak ada dari health building atau property management, tapi karena saya belajar, lalu ada beberapa hal yang secara detail atau secara khusus saya pelajari lebih lanjut seperti engineering, lalu safety, lantas juga ada technician dan seterusnya. Itulah yang membuat saya menjadi menyukai pekerjaan ini. Ya. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak suka kan tadi misalnya ada suka dan tidak suka kan. Kalau tidak sukanya adalah saya tidak suka orang yang malas kerja dan suka melanggar aturan. Itu aja. Iya. Simpel kan? Jadi kalau ada orang-orang yang indisipliner, unprosedur, nah itu yang saya tidak suka. Mungkin kan Bapak kan 10 bulan ya, pasti kan tahu kebijakan perusahaannya seperti apa. Mungkin Bapak tahu nih, kasih tahu dong untuk kita nih kebijakan apa sih yang diterapkan dari perusahaan itu sendiri yang bisa membantu kita, yang bisa membantu kita untuk membangun diri kita juga. Oke, tentunya kita sebagai pengelola, sebagai pelaku pembangunan atau pengembang pasti akan memberikan produk terbaik terhadap konsumen pastinya, kan gitu ya. Nah kami sendiri sebagai badan pengelola ini adalah jasa pelayanan terhadap para pemilik dan penghuni kita. Iya betul. Ya, yang melayani semua kebutuhan mereka yang ada di apartemen. Melayani itu dalam arti bukan melayan ya, tapi melayani itu adalah bagian daripada servis, ya. Terkait misalnya komplain, lantas ada kebutuhan yang lain yang berkaitan dengan rumah susu atau tempat tinggalnya mereka, begitu. Jadi pada prinsipnya adalah kita service excellent lah, ya, terhadap konsumen atau customer yang tinggal di tempat kita. Itu kebijakan perusahaannya adalah yang memberikan pelayanan yang optimal, ya, memberikan pelayanan yang maksimal, yang excellent kepada siapa? Kepada customer kita, kepada owners kita, kepada tenan-tenan kita dan seterusnya. Ada nggak sih Pak, misalnya kayak komplain dari customer sendiri nih, nggak bagus nih ininya, segala macam, untuk pelayanannya sendiri kan pasti kan ada komplainan dari pelanggan-pelanggannya atau dari customer sendiri Pak. Kalau nggak ada komplain nggak kerja. Iya. Ya kan? Betul. Kalau komplain pasti ada. Mungkin dari Bapak salah satu contoh komplainnya itu seperti apa sih Pak? Ya dalam sebuah hunian pasti aja terkait dengan masalah parkir, terkait dengan masalah kerusakan dalam unit, misalnya kebocoran. Lalu bagaimana mengatasi komplainan? Ya tentu kan kita ada prosedur. Prosedurnya apa? Pada saat tenan kita atau pemilik atau penghuni kita komplain, itu ada yang namanya standar. Standarnya apa? Ya ada isi form menunjukkan datang ke tender relation atau customer service untuk isi form itu apa yang menjadi kebutuhannya. Nah setelah isi nanti tender relation akan memberikan form itu kepada departemen lain. Misalnya kalau terkait dengan trip apinya turun, listriknya turun gitu ya, nanti harus di-share ke engineering, ke teknisi. Nah setelah itu apa? Setelah di-share ke engineering, harganya akan naik ke atas, naikin sampai karena trip pasti dicek dulu ya apa kerusakannya kira-kira. Kalau cuma hanya sebatas nge-trip aja, turun MCB-nya. Nanti setelah itu siapa? Teknisi itu akan minta tangan, Bapak Ibu ngomong ini sudah selesai saya kerjakan. Dia tanda tangan, teknisi turun ke bawah, lalu dikembalikan kepada tender Indonesia untuk dimasukin ke file. Dan kapan
kebijakannya itu dimulai, Pak? Sejak gedung ini berdiri. Oh, sedikit berdiri ya? Iya, ya kan sebelum membangun kan punya aturan main, punya SOP namanya ya. Standar operating procedure. Iya. Juga selanjutnya bagaimana Bapak menciptakan mungkin budaya kerja, kan pasti setiap perusahaan punya budaya kerjanya Iya. sendiri. Dan bagaimana Bapak caranya supaya karyawan Bapak itu nyaman di pekerjaan ini? Budaya kerja. Iya. Budaya kerja yang trustworthy, enjoyment, empowerment, liking more, Iya. ada lagi learning from others, banyak. Ya, budaya kerja. Iya. Effort untuk budaya kerja. Jadi saya bilang trustworthy, kepercayaan. Atas juga empowerment by team, kerja sama tim, teamwork. Karena tim kerja, semua itu enjoyment. Enjoyment kan nikmati. Nah, kalau kita tadi saya bilang di awal, saya nggak basicnya bukan dari teknik sipil atau teknik mesin, atau saya basicnya dari kita dengan gedung atau arsitek begitu ya. Iya. Tapi kita harus belajar dan terus belajar dan kita mencintai pekerjaan ini akhirnya bisa. Nah itu enjoyment. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Saran atau pendapat Bapak nih buat karyawannya, tata cara untuk mengembangkan karirnya dia, mengembangkan karirnya supaya dia maju nih, misalnya kayak gitu. Jangan stuck di situ-situ aja. Ya, Seperti Bapak mungkin yang kayak nggak tahu apa-apa nih, misalnya kita nggak pernah mendalami sebelumnya, tiba-tiba mau mengembangkan itu gimana Pak? Mungkin saran. simple. Semua kembali kepada SDM-nya. Iya. Jika sumber daya manusianya qualified, dia mau belajar dan dia bisa menggapai prestasi. Tentunya kita ada jenjang prestasi, jenjang karir. Itu tidak mungkin stuck di bawah posisi, tapi dia harus naik ke jenjang berikutnya. Misalnya si A, staff, tapi karena dia berprestasi, ya prestasi itu berarti dia mengukir prestasi dari divisinya. Lantas ada promosi dari seorang pimpinan, dia masih belum lihat pimpinan, oh si A ini kerjanya bagus, nggak pernah absen, nggak pernah mangkir, sehingga dipromosikan menjadi Mungkin naik jabatan. level di atasnya, misalnya dari staff, dari supervisor, atau senior staff misalnya. Setelah itu naik lagi apa? Supervisor. Nah itu semua jenjang mereka menjadi chief. Dari chief itu kan deputy baru jadi manager. Dan seterusnya. Tapi untuk naikkan ke jabatan itu di sini tuh kira-kira butuh waktu berapa lama nih Pak? Semua itu tergantung dari kita dan kebutuhan kita. Jadi bukan hanya di tempat ini saja. Misalnya contoh, misalnya si A itu sudah 1 tahun, tapi dia prestasi yang bagus. Tapi di sini belum ada kesempatan untuk naik karena memang sudah diisi dengan pimpinan sebelumnya atau senior yang sebelumnya. Tapi kita punya set banyak, project banyak. Jika ada set yang lain kosong dan ini bisa dicoba untuk maju, misalnya sebagai supervisor, chief atau manager sekalipun, dia bisa pilih di tempat yang lain, tapi dengan satu grup. Tentunya dengan pertimbangan dan penilaian datangnya dari sini. Oke ya, si A bagus, mana Pak Roy? Kita kasih ke mereka. Untuk cabangnya sendiri di sini ada berapa banyak? Ada kurang lebih Kurang lebih 6. Itu di daerah mana aja tuh? di Jakarta Selatan, di Tangerang, di Bekasi ada. Di Jakarta Pusat. Kira-kira itu satu departemen sendiri itu karyawannya berapa banyak ya? Karyawannya ada in-house, ada outsource. Outsource itu rekanan kita. Contoh misalnya, in-house itu hanya karyawan dari manajemennya saja. Tapi kalau untuk outsource itu ada security, ada cleaning service, lantas ada pest control, garden, sanitasi dan segala macam. Totalnya ya tergantung. Kalau total secara keseluruhan bisa mencapai kurang lebih 250-an personal. Satu gedung ini ya, karena dilihat dari jumlah unitnya. Di sini kan ada 2.600-an unit, terdiri dari 2 tower, ada mini office, semacam itu. Jadi untuk office sendiri itu digabung sama departemennya sendiri ya? Atau Gimana? untuk office sendiri itu digabung sama
office manajemen. Iya. Iya, digabung. Kita ada di Esken. Kita ada dua office, masing-masing di tahun lain. Mungkin itu aja mungkin dari pertanyaan dari kita nih Pak. Mohon maaf untuk mungkin Bapak mengganggu waktunya Bapak. Kita ganggu meetingnya Bapak. Mungkin Bapak lelah dari pagi kan sampai sekarang ini temuin kita. Itu aja. Bisa berbagi supaya teman-teman bisa berbagi, bisa menjadi seorang manajer yang andal, ya kan? Iya. Yang profesional, ya kan ya? Iya. Kan bagaimana kalian sebagai pengurus kami juga, kan? Iya. Ya manajemen kan bisa masuk mana saja. Iya. Saya. Mungkin ada saran mungkin nih Pak buat mahasiswa kayak gini kita misalnya. Boleh. Iya. Saya juga mahasiswa ya, Iya. jadilah mahasiswa yang baik dan benar. Iya. Jangan pernah bohong, jangan pernah khianat itu dalam arti nggak amanah gitu ya. Dimanapun selalu dibutuhkan kejujuran, oke, dan kepercayaan Kuncinya. Oke, jadi kalau nggak ada itu nanti Yes. dunia akhirat nanti kuncinya atau dunia dan akhirat jujur dan aman. Oke, kalian ya, selesai itu aja ya. Iya, iya. Teman ya. Oke. Kita yang baik dan benar. Itu saja namanya. Baik, sebelumnya selamat sore Pak. Iya, terima kasih sebelumnya karena udah mau kita wawancarai. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Pak, saya Nining dan sebelumnya Bapak Santoso ini di perusahaan ini berposisi sebagai apa ya Pak? Saya bagian purchasing sama HRC. Oh, berarti masih bisa buat kita wawancara ya, masih berhubungan. Kita langsung aja ya Pak, langsung ke pertanyaannya. Pertama itu untuk kan di perusahaan pasti ada penerapan kebijakan ya Pak. Nah, ada gak sih di perusahaan PT Picoland Development ini kebijakan yang diterapkan gitu? Kebijakan apa tuh yang ditanyain? Kebijakan dari pengelolaan SDM-nya gitu Pak. Ada gak sih kayak pelatihan mungkin untuk para karyawan pegawainya gitu di sini? Umumnya kita biasa ada training ya. Training. Biasa ada jadwal training, tapi nggak setiap hari, nggak setiap bulan juga di waktu-waktu tertentu. Sama ada pembagian pengetahuan. Jadi antara setiap divisi itu bakal ngadain seperti seminar kecil ya. Jadi antara engineering nanti ngajarin HR, nanti HRJ-nya ngajarin engineering untuk ngasih tahu gimana sih apa sih cash flow kerja, cara cash flow kerja itu gimana prosesnya. Misalnya kayak engineering ke purchasing dia minta barang, prosesnya gimana, butuh apa aja gitu. Terus waktu yang dibutuhkan dari barang mulai diminta sampai barang datang. Begitu juga engineering, dia mulai ngajarin di apartemen ini apa sih fasilitasnya seperti genset, pompa, lain-lain, dan fungsinya sama perawatannya gimana gitu. Jadi berbagi pengetahuan sama ada pelatihan beberapa waktu. Biasanya sih umumnya setahun sekali. Kalau itu kan untuk pelatihan mungkin para karyawan calon gitu ya Pak, yang belum masuk perusahaan atau yang udah, yang tadi Bapak sebutkan itu? Kalau di kita nggak ngurusin yang calon ya. Oh, itu berarti Kita tuh nganggapnya semua orang yang mau gabung di kita itu mereka udah siap kerja. oh iya. Pada saat mereka sudah gabung kerja di kita, tentunya kan kita punya standar-standar pekerjaan. Standar pekerjaannya itu ya kita ngingetin mereka tuh standarnya di sini ya dengan training. Dengan umumnya sih kalau yang setiap hari dengan briefing di sini ada 2 hari sekali. Nanti ada meeting koordinasi. Meeting koordinasi itu setiap minggu sekali. Biasanya itu beberapa kantor kalau kita juga sama hari Kamis sama Jumat. Habis itu nanti ada meeting bulanan itu antara head. Jadi apa sih yang mau dibahas nih ke tim kerja.
mulai dari supervisor ke bawah itu apa yang poin. Sementara sih itu ya. Jadi balik lagi kita tuh nganggapnya untuk orang yang ngelamar kita tuh berarti mereka udah siap kerja. Nah cuman pada saat bagi mereka yang punya siap kerja, mereka harus tahu standar di setiap perusahaan kan punya standar masing-masing. Ya training dan pengetahuan itu kita kasih tahu tuh standarnya gimana, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Baik. Untuk keterlibatannya itu siapa sih Pak yang terlibat di penerapan kebijakan ini di perusahaan PT Cipro Development ini? Umumnya ya head terkait ya. Misalnya trainingnya tentang engineering ya pasti kita akan kerja engineering. Ya. Misalnya tentang finance ya kita akan tarik head finance, tapi tetap ada izin yang kita sampaikan ya. Izin. Baik Pak, untuk mengembangkan kebijakan pengembangan SDM terkait menentukan kebutuhannya itu seperti apa ya Pak? Balik lagi tadi saya bilang kebijakan itu pasti ada karena sesuatu, karena masalah, karena masukan, karena permintaan. Karena masalah dari sekian lama perusahaan berdiri, dari individualnya kan masih ngalamin tuh, Pak kita ada kendala nih, bisa nggak ada kebijakan baru berupa apa gitu. atau karena ada ada keadaan yang spontanitas. Selama ini nggak pernah kejadian, tiba-tiba hari ini terjadi sesuatu yang kita mesti membuat kebijakan baru. Nah yang ketiga, kebijakan berdasarkan standar sejak tempat itu dibangun. Tapi setiap sebuah perusahaan setiap bangun pasti ada standar awal kan. Standar awal berdasarkan pengalaman dan masukan itu pasti kan kebijakan akan bertambah atau berkurang. Gitu. Jadi kebijakan itu ya berdasarkan 3 kebutuhan tadi. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, menurut Bapak mengembangkan kebijakan SDM yang efektif di perusahaan Bapak itu seperti apa ya? Kebijakan SDM Ya mungkin perusahaan melakukan evaluasi gitu Pak. Jadi nggak monoton kebijakannya itu gitu. kalau evaluasi pasti ya. Kebetulan kan zaman sekarang kita perusahaan jarang yang dia pegawai tetap kan, biasanya kan kontrak. Yang satu pasti setiap tahun itu ada penilaian kan, penilaian pegawai. Ya, nanti ujung-ujungnya ini orang diterusin nggak diterusin, ini orang mau naik gaji atau nggak naik gaji, ini orang mau naik jabatan apa nggak naik jabatan. Ya tentu penilaian itu ada. Cuman dari beberapa perusahaan itu ada yang hanya dipegang HRD, tapi beberapa perusahaan lain ada yang ditanyain sama temannya juga. Jadi misalnya Mbak siapa tadi? Mbak Vina. Nah, Mbak Vina misalnya bagian produksi misalnya. Nanti bosnya bakal nanya beberapa perusahaan, ini gimana nih orangnya bisa kerja sama nggak, mampu nggak dia bekerja dalam tim, mampu nggak dia bekerja dalam individual, mampu nggak dia bekerja dalam tekanan. Kalau pada saat dalam tekanan gimana nih, dia panik nggak, marah-marah kah, apa enggak, itu atau bisa jadi penilaian juga. Itu kalau sudah misal ada pegawai yang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, ada reward gak sih Pak di perusahaannya? Ada reward gitu, mendapatkan kayak titel pegawai terbaik untuk bulan ini gitu, atau mungkin tidak ada? Kalau di tempat saya ini nggak ada ya, karena memang kita semua awalnya kita ngelamar kan pengennya bekerja dengan baik. Jadi kalau si individu ini bekerja dengan baik ya memang udah sewajarnya, bahasa kasarnya lu masuk sini mau kerja dengan baik ya udah wajarnya lu kerja dengan baik. Jadi tidak ada reward, tapi kalau salah pasti ada panis kan gitu. Cuman memang di beberapa perusahaan yang lain ya itu ada panis and reward tuh ada. Jadi nggak hanya panis, pada saat dia melakukan kebaikan atau dia punya ide bagus ya dia ada nilainya khusus, itu ada nilai khususnya. Kalau gitu perusahaan ada gak sih ngasih motivasi ke SDM di perusahaan ini biar mereka itu mau ikutin kebijakan yang udah diterapkan gitu Pak? Ada motivasi biar mereka itu benar-benar nerapin gitu loh dari kebijakan yang udah ditetapin. Umumnya kebijakan perusahaan berupa punishment ya, karena bukannya ini orang-orang kita kebanyakan
Kalau nggak dihukum mereka nggak takut. Oh gitu. Ya kan? Iya. Umumnya kita rata-rata orang Indonesia, jeleknya kita kalau dikasih kelonggaran, kita melampaui kelonggaran yang dikasih gitu. Jadi kenapa di Indonesia itu rata-rata lebih ke kita ditekan dengan rasa takut daripadanya, karena gitu. Baik, baik Pak. Alhamdulillah udah pertanyaannya sudah ditanyakan. Makasih ya Pak untuk waktunya. Mohon maaf karena kita merepotkan. Sini, apa yang membuat Bapak lama bekerja di sini? Karena satu nyaman sama dekat dari rumah. Oh, dekat dari rumah. Kira-kira berapa ya Pak jarak dari rumah itu? Paling 1 kilo. 1 kilo. Kurang lebih berapa lama Pak kerja di sini? Jalan apanya? Kerja Kerja di udah sini berapa lama? saya hampir 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Banyak ya Pak ya? Biasa. Bagaimana dengan kebijakan atau peraturan yang Bapak Noring terapkan? Oh, sangat luar biasa kebijakannya. Sangat membantu untuk keamanan di sini. Aturannya ada yang spesial apa enggak? Aturannya banyak yang tadinya biasa jadi spesial dia. Dibuat aturan yang luar biasa. Jadi sangat gratis. Jadi Bapak nyaman di sini? Nyaman saya. Lalu apa sih yang bisa diambil dari kebijakan dari atasan Bapak pelajarannya? Kalau kebijakan dari atas saya untuk pengalaman ya, dari saya untuk menata anggota-anggota saya, karena kebijakan dari beliau itu bimbingan kami untuk menerapkan ke anggota supaya menjalankan SOP peraturan prosedur di sini ada untuk kenyamanan pemilik atau penghuni di sini. Ada kesulitannya nggak sih Pak? Untuk kesulitannya paling hanya komplain-komplainan kecil. Iya. Nggak terlalu berat lah ya. Enggak. Lalu kapan Bapak Jamal mengikuti kebijakan dari atasan? Banyak. Oh, maaf, kapan Bapak mengikuti kebijakan dari atasan? Ya dari pemerintah dia. Oh, pas dari awal langsung Iya. diikutin segala macam. Di mana Bapak mendapatkan informasi tentang pekerjaan di sini? Saya informasinya dari teman saya. Lalu teman saya lalu dikenalkan. Ya. Sudah baik Pak, terima kasih ya Pak. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya seorang mahasiswi. Izin wawancara ya Kak? Ya boleh. Kakaknya namanya siapa? Cynthia. Boleh tahu nggak Kak Cynthia tinggal berapa lama di apartemen? Tinggal kurang lebih 1 tahun ada kali. 1 tahun ya? Untuk tinggalnya di Tower Light atau Green? Di Tower Light. Tower Light ya. Saya mau nanya nih, kalau misalkan soal fasilitas di apartemen gimana ya? Untuk fasilitas sangat bagus dan nyaman, dan banyak juga sih fasilitasnya seperti kolam renang, fitness, fitness indoor, fitness outdoor, seperti itu. Banyak sih. Kakak Cynthia sering melakukan aktivitas apa nih di apartemen? Biasanya sih saya di fitness outdoor atau enggak di indoor untuk berolahraga kayak gitu. Oh iya. Ya. Terus pernah nggak kayak ngalami keluhan di unit kakak, kayak misalkan listrik atau air gitu? Untuk keluhan sih saya pernah selama 1 tahun ini, kayak misalkan listrik saya trip atau enggak adanya kebocoran di unit saya seperti itu. Yes. Baik, untuk pelayanannya gimana Kak? Tuh, kalau misalkan kakaknya lagi mengalami keluhan seperti itu. Untuk pelayanannya sangat bagus, responsif, apalagi di bagian PR atau enggak di saat engineeringnya datang ke unit saya, itu sangat bagus, responsif dan sangat cepat seperti itu. Berarti sangat bagus ya, cepat ya. Terus kalau misalkan kakak pernah ngalamin gak nih apa sih namanya pengelolanya yang kurang baik lah gitu, kurang berkenan, pernah nggak? Selama ini, sejauh ini sih nggak pernah saya mengalami itu. Sangat bagus sih untuk badan pengelolanya juga kayak gitu. Kalau untuk area parkirnya menurut kakak gimana? Untuk area parkirnya bagus, sangat luas, banyak tempatnya juga seperti itu. Kayak gitu. Oh iya, benar-benar sangat nyaman ya, Ya, sangat-sangat di nyaman. apartemen itu Signature Pak Rande. Iya, betul.
untuk customer service-nya kak? Untuk customer service-nya sangat ramah, sangat responsif. Setiap saya intercom pun dibalasnya dengan sangat-sangat ramah sih, kayak gitu. Oh iya baik. Untuk keamanan, security kak? Keamanan sangat bagus, aman. Jadi saya juga nyaman selama tinggal di apartemen Singapura. Berarti security-nya juga 24 jam ya? Iya, 24 jam. Baik, itu aja kak. Terima kasih. Sebelumnya kakak udah mau berkenan mewawancara gitu.